Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Pemirsa, kalau kita bicara terkait dengan Perpu Kebiri, hingga saat ini memang prosesnya masih belum selesai diperbincangkan. Walaupun sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah menandatangani sahnya Perpu Kebiri ini, namun hingga saat ini proses penggodokan terhadap adanya Perpu Kebiri masih dilakukan oleh kementerian terkait dan juga pihak DPR. Lalu akankah Perpu Kebiri ini akan menjadi efektif jika nanti akan dijalankan? Kita akan bahas dalam perbincangan di Talk to iNews pada malam hari ini. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan mengawali perbincangan kita, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan mulai ajak Anda menuju ke wilayah Tangerang, Banten. Puluhan warung yang berada di sepanjang pantai Sangrilang, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten siang tadi dibongkar paksa oleh petugas. Sementara itu penertiban rumah makan yang berada di sebuah ataupun di kota Manado, Sulawesi Utara pun juga berakhir dengan kericuhan. Salah seorang wanita pemilik warung bersikeras menolak penggusuran yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI. Penggusuran dilakukan pada sejumlah bangunan liar di lokasi prostitusi terselubung yang berada di lokasi Pantai Sangrila, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari penggusuran ini, petugas juga menemukan puluhan botol miras, keping VCD porno, dan senjata tajam. Warung-warung yang memang di lepas pantai, karena di sana kami sudah membuktikan bahwa di sana menyediakan kamar-kamar ya di lepas pantai itu. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Sindulang yang juga pemilik rumah makan di ruas Jalan Boulevard 2 Manado, Sulawesi Utara, memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Aksi pembakaran ban dilakukan untuk menghalau petugas dalam membongkar bangunan rumah makan. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan polisi Satuan Pamong Praja yang berakhir dengan bentrok. Penertiban pun terpaksa ditunda sampai ada negosiasi dengan pemerintah kota. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, demo puluhan warga Desa Ramunia, Kabupaten Deli Serdang di depan markas Kodam 1 Bukit Barisan Medan siang tadi berlangsung ricuh. Massa yang mayoritas adalah kaum perempuan ini dibubarkan secara paksa oleh petugas TNI. Adalah ibu-ibu untuk tidak melakukan aksi di depan markas Kodam 1 Bukit Barisan. Suasana semakin memanas saat dua orang warga sempat dipukuli dan juga dibawa paksa ke pos penjagaan. Puluhan warga Ramunia menuntut agar pihak Kodam membayar ganti rugi lahan seluas 180 hektar yang belum diberikan sejak tahun 2007. Warga juga menuding salah seorang petinggi Kodam telah memalsukan surat tanah di Ramunia sehingga sangat merugikan masyarakat penggarap yang belum mendapatkan ganti rugi. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Pemirsa, terkait dengan hukuman gantung yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada TKW asal Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Rita Krisdianti, pemerintah Indonesia tetap akan terus melakukan pendampingan hukum. Selain itu, pemerintah Indonesia juga saat ini bersiap untuk melakukan banding. Saat ini pemerintah Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Penang, Malaysia. Komunikasi ini dilakukan sebagai upaya agar vonis gantung yang diterima oleh Rita atas dugaan penyelundupan sabu seberat 4 kg bisa berubah. Sebelumnya, keluarga Rita juga sudah meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten dan Dinas Tenaga Kerja Ponorogo agar Rita dibebaskan dari hukuman gantung. Namun upaya tersebut belum berhasil dan Rita divonis hukuman mati. Kementerian Luar Negeri saat ini juga sedang mencari bukti baru untuk meringankan Rita dalam sidang banding nanti. Rita Krisdianti adalah TKW asal Ponorogo yang ditangkap di Bandara Internasional Malaysia 10 Juli 2013 lalu.
kedapatan membawa narkotika seberat 4 kg. Kayak foto aja Mas ya? Iya, ini nomor rekening. Masih terkait dengan masalah hukum, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tentang pembatalan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diajukan oleh penggugat, yaitu adalah Walhi dan juga masyarakat Jakarta Utara. Bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pengembang dan juga Pemprov DKI Jakarta merupakan tindakan ilegal. Proses persidangan gugatan reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah berjalan selama 9 bulan sejak 15 September 2015 lalu. Pihak penggugat yaitu Walhi yang menjadi koordinator masyarakat nelayan Jakarta Utara memenangkan sidang putusan reklamasi Pulau G. Gugatan dari pihak penggugat yaitu adalah tentang penertiban SK perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta yaitu Pulau G dengan alasan adanya unsur korupsi dan Undang-Undang Pomok yang tidak dimasukkan ke dalam SK nomor 2238 tahun 2014. SK tersebut muncul sebelum adanya rencana zonasi wilayah pesisir. Dalam putusan Majelis Hakim, PT UN juga menyebutkan bahwa segala tindakan pengembang dan Pemprov DKI Jakarta sejak putusan ini dianggap ilegal sampai ada sidang berikutnya. Masyarakat nelayan yang sudah datang sejak pagi di PT UN Jakarta menyambut gembira dengan sujud syukur atas keputusan ini. Baik, saya juga akan menyampaikan bahwa komitmen Ahok dari dulu bilang bahwa tidak bisa mencabut karena dia akan takut digugat perusahaan. Hari ini kita gugat dan menang. Kalau dia banding, gubernur banding mengingkari apa yang dia ucapkan, mengingkari apa yang disampaikan dahulu. Yang dipercaya gubernur itu adalah ucapannya. Kalau hari ini dia banding, berarti dia ada. Pemirsa, Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto resmi menggantikan posisi Komisaris Jenderal Anang Iskandar sebagai Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Selain melantik Kabareskrim baru, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Badrodin Haiti juga mengganti 4 Kepala Kepolisian Daerah, yakni Kapolda Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melantik Kabareskrim Polri baru Irjen Ari Dono Sukmanto dan keempat Kapolda baru di ruang Rupatama Mabes Polri Selasa pagi. Irjen Ari Dono Sukmanto terpilih melanjutkan estafet menjadi pemimpin ketiga dalam tubuh Polri, menggantikan posisi Komjen Anang Iskandar sebagai Kabareskrim Polri. Posisi Wakabareskrim kini diduduki oleh Brigjen Antam November yang sebelumnya adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Selain itu, Kapolri juga melantik 4 Kapolda baru. Irjen Bambang Waskito yang sebelumnya menjabat sebagai Widya Iswara Utama Sespim Polri Lemdikpol kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Brigjen Musyafak yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi kini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Brigjen Yasid Fanani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri kini menjabat sebagai Kapolda Jambi. Dan Brigjen Lukman Wahyu Haryanto sebagai Kapolda untuk Polda baru di Sulawesi Barat. Dan pemirsa, Talk to News masih akan kembali ke hadapan Anda dengan perbincangan seputar Perpu Kebiri. Efektifkah diberlakukannya Perpu Kebiri? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Perpu Kebiri.